Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini yang penuh barokah insyaallah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita haturkan atas limpah dan rahmatnya lah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Dan tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Syiar Ramadan di sore hari ini tentunya saya tidak sendiri, telah hadir narasumber dan berbagai majelis taklim dan juga diiringi oleh home band. Tapi kita sapa terlebih dahulu guru kita semua. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa tetap lancar ya Ustadz ya? Masih lancar, semangat terus pokoknya tiap Oke, hari. sampai ke beberapa hari ke depan pastinya. Sampai akhir insyaallah akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Dan juga kami ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Batu Belubang Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Wah, makin kompak ibu-ibu ini, luar Semangat, biasa ya Ustaz ya. luar biasa Dan ini. juga kita ingin menyapa kawan-kawan dari Hijrah Project. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Oke. Oke Ustadz, kita langsung nih Ustadz terkait dengan tema kita pada Syiar Ramadan di sore hari ini, ya, ini budaya viral dan etika muslim. Nah Ustadz, kita ketahui bersama bahwa saat ini kan era digitalisasi lah seperti itu Iya, Ustadz ya. betul. Kalau dulu kita ingat revolusi industri, kalau saya menyebutnya kali ini revolusi telekomunikasi, karena dengan mudahnya orang berkomunikasi bahkan dalam genggaman seperti itu. Yang Iya. mungkin di era dulu tidak terbayangkan hal ini akan terjadi. Ustadz. Gimana sebenarnya? Apalagi dengan adanya budaya telekomunikasi ini, tentunya budaya viral menjadi sebuah kepastian seperti itu Ustadz. Iya. Ini gimana Islam memandang budaya viral dan etika muslim dalam menggunakan alat komunikasi ini seperti apa? Baik, terima kasih Bang Mulyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, wabil khusus ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Syiar Ramadan tahun 2026 ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semoga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, berbicara tentang budaya viral. Hari ini kita tidak bisa menafikan kehidupan kita di zaman yang sudah modern. Yang mana kita tahu kemajuan digital itu sangat berkembang pesat. Bahkan ini sudah merambat bukan hanya di perkotaan saja, tapi hingga masuk sampai ke perdesaan. Nah, sebagai umat Islam, tentunya kita harus bijak untuk memandang ini semua. Jangan sampai kita menganggap ini adalah sebuah pembaharuan
yang kemudian kita tidak boleh untuk beranjak sehingga kita tetap bertahan kepada nilai-nilai yang klasik atau nilai-nilai yang tradisional. Melainkan hari ini dengan berkembangnya teknologi, justru disitulah banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kita tahu hari ini teknologi itu, kalau saya mengibaratkan seperti mata pisau. Jadi mata pisau itu tergantung siapa yang memegangnya. Kalau umpamanya pisau itu dipegang oleh tukang daging, tentu bermanfaat. Karena apa? Karena untuk memotong daging. Pisau itu dipegang oleh tukang buah, tentu bermanfaat. Karena pisau itu digunakan untuk memotong buah. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh penjahat, pisau itu dipegang oleh pembegal misalnya, ya, pisau itu dipegang oleh pencuri misalnya, maka tentu akan mendatangkan mudarat atau keburukan. Seperti itu pula teknologi hari ini. Kalau teknologi dipegang dengan bijak, Masya Allah, kita lihat hari ini berapa banyak konten-konten dakwah yang itu juga viral, yang berseliweran barangkali di sosial media kita, bahkan di televisi. Seperti hari ini dari program Syiar Ramadan TVRI Bangka Belitung. Ini kan dakwah yang melalui era digital. Semuanya kita lakukan semata-mata supaya lebih mudah terjangkau untuk menyampaikan daripada kebaikan-kebaikan nilai agama itu sendiri. Nah, kalau seandainya teknologi itu dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab, maka pasti akan melahirkan manfaat yang luas. Hanya saja hari ini tantangan kita adalah bagaimana teknologi ini itu sudah dikenal oleh anak-anak kecil. Teknologi itu sudah dikenal oleh anak-anak yang kita katakan masih berusia remaja, yang kebanyakan waktu dan aktivitasnya dihabiskan hanya untuk bermain-bermain saja. Atau bermain game kah, atau mereka sekedar apa sekarang ini namanya mabar. Ibu-ibu tahu mabar? Main bareng, ya. Itu kebiasaan anak-anak kita, sehingga khawatirnya nanti banyak terjadi keburukan-keburukan dari proses perkembangan akalnya, kemudian mentalnya, belum lagi kejujurannya. Tapi kan Ustadz, bulan Ramadan ini kalau seandainya anak-anak kita bermain handphone, tidak apa-apa lah Ustadz, yang penting mereka masih berpuasa. Bukan seperti itu kita mendidiknya, ya. Jangan sampai nanti mereka sepanjang hari hanya bermain handphone saja, ya. Karena anak-anak ini kalau mereka sudah berada di bawah alam sadar mereka, kebanyakan mereka bermain gadget, itu bisa melupakan rasa lapar pada diri mereka. Artinya bagaimana kita mau mendidik atau mengedukasi anak-anak kita bagaimana hikmah daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu solusinya adalah bagi kita para orang tua, baik ibu-ibu yang ada di studio maupun para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, tugas kita adalah melakukan kontrol efektif terhadap penggunaan teknologi yang dipakai oleh anak-anak kita. Apalagi kalau masih anak-anak kecil. Makanya kita ibu-ibu, kita orang tua, kita pun harus update pengetahuan kita. Ya, jangan sampai kita sudah dewasa, kita sebagai orang tua, ternyata kita kalah dengan cucu kita. Ya, dia lebih lincah lagi, ya, main-main handphone, kemudian tahu-taunya nanti top up belanja dan lain sebagainya. Masya Allah, ini pernah terjadi. Ya, saya pernah punya jamaah. Beliau cerita, Ustadz, anak saya hukum. Anak yang mana, kata saya? Anak yang baru kelas 1 SD itu. Kenapa ibu hukum, kata saya? Kata beliau, karena dia main HP saya, terus dia main game online, terus top up, habis 500.000 Ustadz uang saya, kata dia kan. Jadi itu adalah dampak mudarat yang luar biasa. Makanya kalau tidak ada kontrol efektif dari kita orang tua, kita khawatirnya nanti justru teknologi yang seharusnya bisa menyampaikan informasi, bisa menyampaikan wawasan, ilmu, pengetahuan, justru itu menjadi keburukan dalam keluarga kita. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, kita bersyukur dengan anugerah yang Allah beri berupa teknologi. Tapi rasa syukur kita harus diiringi dengan kita bijaksana dalam memanfaatkan teknologi. Ya, jadi hari ini ibu-ibu, kita kalau mau update status misalnya, atau mau posting sesuatu, pastikan sebelum kita posting itu kita pikirkan dulu. Ini kira-kira ada atau tidak manfaatnya. Ya, ada atau tidak manfaatnya. Sebelum kita berpikir ada atau tidak manfaatnya, kita pikirkan dulu, ini kira-kira benar atau salah.
ini kira-kira bisa dipertanggungjawabkan atau ini hanya berita hoax saja. Maka setelah itu baru kita tinjau bagaimana kita melihat bahwasanya itu menjadi ada manfaatnya ketika kita share kepada halayak publik. Nah, hari ini kita pengajian, kita majelis taklim, silahkan ibu-ibu posting, di-share di sosial medianya. Sebagai apa? Sebagai bentuk syiar kita, mengajak orang lain dalam kebaikan. Karena hari ini mohon maaf ibu-ibu, banyak konten-konten yang viral itu justru konten-konten yang mengandung kekerasan, konten-konten yang mengandung eksploitasi, ya, konten-konten yang mohon maaf kalau kita berbicara pornografi, konten-konten yang seperti itu yang hari ini viral. Maka untuk mengimbangi yang seperti ini, kita jangan malu-malu. Kalau kita ada kegiatan pengajian, kalau kita ada kegiatan majelis taklim, silahkan itu dipublikasikan. Supaya apa? Supaya mengimbangi konten-konten yang ada di zaman era digital saat ini. Nah, karena ini menjadi salah satu turunan kita menjaga hak saudara-saudara muslim kita terutama dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap berhak untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari setiap apa yang kita posting. Jadi hati-hati ibu-ibu, kalau seandainya kita hari ini punya handphone, maka ingatlah nanti dalam handphone kita ada kuotanya. Dan setiap kuota itu akan ada pertanggung jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hati-hati ya, makanya jangan asal sembarangan klik, jangan asal sembarangan share ya. Maka semua itu harus kita pertimbangkan dengan bijaksana. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari pengaruh digital yang buruk, sehingga kita lebih bijak dalam memanfaatkan era dunia digital pada saat ini. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Kurnia nih, Ustadz ya. Tapi kita masih akan lanjutkan kembali Ustadz terkait dengan tema kita, ya ini budaya viral dan etika muslim, tapi jeda iklan sebentar nih Ustadz. Betul. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Tentunya kita senantiasa mendoakan agar bulan Ramadannya dapat lancar dan pastinya ibadah yang dijalani tidak ada kendala yang berarti. Dan kita masih di acara Syiar Ramadan kali ini dengan tema budaya viral dan etika muslim bersama guru kita semua, yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LC.MAG. Ustadz, kita kembali lagi terkait dengan tema kita, yakni budaya viral dan etika muslim. Ustadz, sebenarnya apakah ada hak muslim terkait dengan etika ini Ustadz ya, terhadap muslim yang lain? Seperti apa Ustadz Islam memandang ini? Jadi kembali lagi tadi kita membahas tentang pengaruh digital ya di era modern saat ini. Maka justru ini menjadi suatu kemudahan bagi kita. Ketika kita berjarak jauh dengan saudara kita, dengan keluarga kita, maka sekarang ini kita lebih mudah untuk melepas rindu melalui digital yang ada pada saat zaman sekarang ini. Nah, akan tetapi kita harus dapat memahami
bahwasanya meskipun persilaturahmian itu terjadi dalam era digital atau melalui sosial media dan lain sebagainya, tetap sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan etika kepada sesama muslim. Apa etika-etika atau hak-hak yang harus kita tunaikan sebagai muslim kepada saudara kita muslim yang lainnya? Jadi dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Jadi hak muslim itu terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara, kata Nabi. Yang pertama adalah wa iza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita muslim yang lainnya, maka hendaklah kita saling mengucapkan salam. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dalam salam itu ada doa yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu, rahmat Allah bagimu, dan keberkahan Allah tercurah untukmu. Ini doa yang luar biasa. Makanya mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib, karena itu memang doa yang istimewa. Maka kalau kita sudah tahu yang seperti itu, maka ketika kita bersilaturahmi di sosial media dengan saudara kita, dengan keluarga kita, maka jangan lupa budayakan untuk mengucapkan salam. Ini budaya yang baik, dan ini adalah doa yang menjadi senjata bagi orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa iza da'aka fa'ajibhu. Hak muslim atas muslim yang lainnya adalah ketika ada saudara kita yang mengundang kita, maka penuhilah undangan mereka. Ya, jadi kita kan sering diundang oleh saudara, oleh tetangga kita, mereka punya hajatan dan lain sebagainya. Maka selagi kita masih punya waktu, kita berkesempatan hadir, silakan hadir untuk memenuhi undangan dari saudara-saudara kita. Kenapa? Karena memenuhi undangan dari saudara kita itu adalah wujud kepedulian kita. Karena kita hidup ini kan tidak bisa kita hidup sendiri. Kita manusia adalah makhluk yang sosial. Kemudian kita butuh kepada saudara-saudara kita. Maka jangan sampai ketika ada saudara kita mengundang, kita memiliki kelapangan waktu, tapi kemudian kita tidak mau hadir, diundang oleh saudara-saudara kita. Kemudian dalam mengundang ini kita perlu memperhatikan bagaimana adab yang Nabi ajarkan. Nabi itu punya kebiasaan, kalau diundang oleh orang miskin, Nabi lebih cepat datang. Ya. Tapi kalau diundang oleh orang-orang kaya, diundang oleh bangsawan, diundang oleh konglomerat, ya, maka Nabi menyesuaikan jadwal undangan. Undang jam 9 Nabi datang. Maka kita mengikuti seperti Nabi. Jangan kita pilih-pilih. Ini kadang-kadang kalau yang undangnya pas orang kaya raya, ya, jam 9 undangannya, jam 7 sudah standby kita. Karena orang kaya yang mengundang. Pasti sebelum acara sudah banyak makanan, minuman. Salah yang seperti itu. Ya. Giliran orang miskin yang mengundang, siapa yang mengundang? Si Anu yang punya acara. Paling bubur kacang hijau menunya. Diundang jam 10, datangnya jam 12 kita. Orang lah bubar, baru kita datang. Yang seperti itu tidak dibenarkan. Maka kita tidak boleh memandang bagaimana saudara-saudara kita. Boleh jadi yang kita pandang tadi dia orang miskin, dia orang biasa-biasa saja, tapi dia punya kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang yang kita kenal kaya raya, banyak hartanya, kemudian dia di hadapan Allah, dia tidak ada bernilai. Kenapa? Karena mungkin dalam ibadahnya tidak ada keikhlasan. Dalam ibadahnya mungkin ada faktor riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh memilah-milah tetangga kita. Berbuat baik saja kepada semua orang, kepada siapapun. Ya, jangan pernah kita bermusuh-musuhan. Nah, ketika kita diundang tadi, itu adalah cara kita untuk menjalin keakraban. Ya, menjalin hubungan yang baik, kekerabatan bersama tetangga-tetangga kita. Itu hak muslim. Kemudian yang ketiga, di antara hak muslim kata Nabi, wa idzas tansohaka fansohlahu. Kalau ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah mereka nasihat yang baik. Jadi kalau ada saudara kita yang minta nasihat kepada kita, berikan nasihat yang baik. Ya, contoh misalnya ada orang cerita tentang kondisi anaknya. Anak saya itu susah dikasih tahu, susah diajarkan sholat. Ya, kita diminta nasihat seperti itu. Bagaimana memberikan nasihat? Berikan nasihat yang menenangkan. Sabar, nanti pelan-pelan kita contohkan lagi. Dan jangan berhenti mendoakan anak kita. Kan doa orang tua itu mustajab di hadapan Allah. Nah, seperti itu nasihat yang baik.
Jangan kita berikan nasihat yang buruk. Oh, anaknya susah diajar sholat. Terus gimana? Langsung lapor polisi, biar nanti ditangkap polisi. Nah, polisi jadi korbannya. Bukan seperti itu. Ya, atau kita tidak boleh berlaku tidak baik kepada anak-anak kita. Nah, itu adalah cara kita memberikan nasihat yang baik. Kemudian di antara hak muslim yang lainnya, ketika ada yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab dengan yarhamukumullah atau yarhamukallah atau yarhamukillah. Ya, kalau untuk semua orang umum yarhamukumullah, kalau untuk laki-laki yarhamukallah, kalau untuk perempuan yarhamukillah. Ya, jadi kita mendoakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak muslim yang lainnya, kalau ada yang sakit kita jenguk, kalau ada yang meninggal dunia kita antarkan pada proses fardu kifayahnya. Kan Islam itu indah, ya. Islam itu indah, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya. Kenapa kita harus sering-sering mengunjungi ada saudara kita yang sakit? Kemudian kenapa kita harus sering-sering mengantarkan kalau ada keluarga kita yang barangkali tetangga kita juga yang meninggal dunia, kita ikuti proses fardu kifayahnya dari mulai menyolatkan kemudian menguburkan. Kenapa kita harus seperti itu? Supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Kita ini kadang-kadang perlu diingat ibu-ibu, ya. Kalau kita hari ini sehat, kemudian kita masih lalai, kenapa kita tidak pernah berpikir? Kenapa kita tidak pernah merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita cerita hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mereka meskipun dalam keadaan terhimpit, mereka dalam keadaan digenosida, mereka dikriminalisasi, akan tetapi semangat ibadah mereka tidak pernah pudar. Ya, sebagai salah satu riset membuktikan ternyata seluruh dunia ini yang paling banyak penghafal Al-Qur'annya adalah negara Palestina. Subhanallah, padahal mereka negara yang konflik, mereka negara yang dijajah oleh Zionis Israel. Akan tetapi kita hari ini melihat ternyata Allah memberikan takdir yang lain. Hari ini anak-anak Palestina mereka tumbuh besar dengan menghafal Al-Quran. Nah, pelajaran bagi kita apa? Orang Indonesia ini. Kita hari ini diberikan Allah keamanan yang luar biasa. Kita ibadahnya nyaman. Masjid kita ber-AC. Kemudian kita tidurnya nyenyak. Makan kita, sandang pangan kita cukup. Ini nikmat yang besar yang Allah beri untuk kita orang Indonesia. Lalu kemudian kalau nikmat yang sebesar ini Allah beri kepada kita, kemudian tidak bisa kita bawa untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lalu apa nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka idealnya ketika kita melihat ada suatu budaya viral, kemudian itu mengandung nilai-nilai kebaikan, maka silahkan diikuti. Tapi kalau seandainya yang viral itu adalah berbau mudarat, yang viral itu adalah perselingkuhan, yang viral itu adalah perkelahian, yang viral itu adalah kebencian dan lain sebagainya, maka yang seperti itu tidak usah kita hiraukan. Tidak usah juga kita share kembali. Tidak usah juga kita publikasikan kembali. Kenapa? Karena kita khawatir nanti itu akan mendatangkan mudarat kepada diri kita semuanya. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang ada di studio TVRI Bangka Belitung beserta seluruh pemirsa yang ada di rumah, maka mari sama-sama kita perhatikan, sudahkah kita sebagai muslim menunaikan hak dari saudara-saudara kita, baik itu kerabat kita, keluarga kita, maupun tetangga yang ada di lingkungan rumah kita semuanya. Kalau kita belum, maka pelan-pelan kita tata kembali. Tidak akan sulit kita memperbaiki hubungan kepada keluarga kita. Tidak akan sulit kita memperbaiki hubungan kepada tetangga, kerabat-kerabat yang dekat dengan rumah kita. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita pasti akan butuh pertolongan mereka. Ya, suatu saat nanti kita akan butuh uluran tangan mereka. Karena kita ini tidak bisa nanti semuanya kita sendiri melakukannya, tidak bisa. Ya, kita merasa kita kuat, kita hebat, kita kaya raya, kita cukup semuanya. Tapi kemudian itu tidak akan menjadi jaminan kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Maka ketenangan itu didapatkan ketika kita dapat menjaga nilai-nilai etika yang baik kepada saudara-saudara kita. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita menjadi orang yang zolim, ya, dengan merampas hak-hak saudara muslim kita yang lainnya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zolim. Dan takutlah kita kalau kita pernah menzolimi orang lain. Karena apa? Karena doa orang-orang zolim itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis Nabi, kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan
yang doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian di antaranya lagi adalah da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang teraniaya. Jadi kalau kita menzolimi orang lain, kita bukan takut dengan manusianya, tapi kita harus takut kepada Allah. Insya Allah kalau kita sudah paham ini, kita dapat menjaga nilai-nilai etika moral yang baik kepada saudara-saudara kita. Lalu kemudian ketika mensikapi budaya yang viral hari ini, maka selagi itu mendatangkan kebaikan, silahkan diambil. Ya, cuma kita jangan hanya menjadi ahli share saja. Ya, kita ambil kontennya, kemudian kita share. Kita sendiri belum melihat konten itu, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak baik. Kenapa? Karena idealnya kita dulu yang melihat. Oh, kita sudah tahu ini bagus, ada manfaatnya. Baru kita kemudian share kembali. Dan jangan hanya menge-share saja, tapi lebih baik kita ambil, kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya di sosial media ada konten tentang keutamaan sholat tahajud misalnya. Ya, kita ambil videonya, kita kirimkan di grup WhatsApp keluarga kita misalnya. Ya, baru kemudian nanti itu menjadi pengetahuan ilmu yang luar biasa. Nah, kita yang ditanya oleh Allah, kira-kira kita mau atau tidak mengamalkannya. Ya, maka dari kita dulu untuk memulai supaya kita paham dan sadar di zaman era digital saat ini banyak peluang-peluang amal kebaikan hari ini yang bisa kita dapatkan. Termasuk kalau umpamanya ada ajakan berinfak, ada ajakan bersodakoh, ada ajakan untuk berwakaf. Apalagi kalau ada muatan bernilai amal jariah. Ya, hari ini kan kita kalau belum mampu berinfak dengan harta kita, belum mampu bersedekah dengan uang yang bisa kita berikan, maka kita bisa dengan doa. Atau setidaknya kita bisa mempublikasikan. Ya, kalau misalnya kita dapatkan flyer, oh kita lagi pembangunan masjid, ini flyernya. Oh kita belum bisa memberikan sumbangan, maka kita cukup untuk membagikan flyer tersebut. Supaya apa? Melalui wasilah dari apa yang kita sebarkan, berharap nanti ada orang yang tergerak hatinya. Orang berinfak, kemudian wasilahnya karena melihat apa yang kita share, maka orang dapat pahala. Kita yang menge-share pun insya Allah dapat pahala. Hanya saja ini jangan dijadikan amalan yang terus menerus. Kerjanya setiap hari cuma nge-share saja, sedekahnya tidak pernah. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi ditanya nanti malaikat, ini apa kerjanya selama di dunia? Saya banyak nge-share flyer donasi Ustaz. Nah, kamu donasi tidak? Belum pernah. Ya, ini kacau kalau seperti itu. Ya, malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan di era digital saat ini kita lebih bijaksana dalam menggunakannya sehingga kita terjauh dari hal-hal yang berbau mudarat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke, luar biasa Ustadz. Kita masih ada satu segmen lagi Ustadz. Baik, nanti akan ada pertanyaan dari ibu-ibu pengajian, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Ramadan, ya Ramadan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di acara Syiar Ramadan kali ini, tema yang kami angkat adalah mengenai budaya viral dan etika seorang muslim. Dan di segmen kali ini kami juga membuka peluang untuk ibu-ibu sekalian bertanya kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia terkait dengan tema kita budaya viral dan etika muslim. Silakan ibu-ibu mungkin bagi bertanya. Sebutkan nama dan pertanyaannya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiati. Kami dari Majelis Taklim Pantai Batu Belubang. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ustadz Kurnia, bagaimana paparannya luar biasa. Kita sebagai ibu-ibu nih luar biasa dengan adanya digital ini ya. Dari yang pokoknya luar biasa lah. Jadi kami dapat menikmati dari hal-hal yang luar biasa ya. Jadi di sini Ustadz, beberapa hal yang Ustadz katakan tadi ya, kami akan bertanya, bagaimanakah kita sebagai seorang muslim atau muslimah dalam etika Islam dalam budaya viral yaitu tabayun, bagaimana verifikasinya? Ini ada kaitannya juga dengan dalam Quran surah Al-Durat ayat 6. Nah, di sini Ustadz, kami meminta paparan kepada Ustadz, kami ini ibu-ibu kepengen lebih jelas lagi. Barangkali ini yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulistiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Batu Belubang, Bangka Tengah, Ibu ya. Oke, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini dari ibu-ibu Majelis Taklim Pantai Batu Belubang ini ya. Luar biasa. Jadi berkaitan dengan tabayun, memang itu menjadi etika yang penting bagi kita muslim. Terutama ketika kita mendengarkan suatu kabar berita. Ya, suatu kabar berita yang kita dengarkan, dari manapun sumbernya, maka wajib kita untuk bertabayun. Ya, tabayun di sini maknanya adalah bagaimana kita meng-cross check kembali. Ya, kita untuk tahu kebenarannya sesuai data dan fakta yang ada. Sehingga apa? Sehingga berita yang beredar itu, kalau seandainya itu adalah berita bohong, maka kita tidak ambil bagian dalam kebohongan tersebut. Ya, tapi kemudian sekalipun itu berita benar, tapi ini kita perhatikan lagi, kira-kira berkaitan dengan aib orang lain atau tidak. Ini berkaitan dengan kemaslahatan halayak ramai atau tidak. Atau kita publikasikan kembali, kemudian tidak ada faedahnya apa-apa, maka yang seperti itu lebih baik kita tinggalkan. Ya, makanya penting hari ini kita jangan hanya melihat segala konten yang ada di era digital ini ya, itu hanya sebatas dengan kedua mata kita saja memandang. Apalagi kalau kita melihat itu hanya dari tampilan luarnya saja ya. Karena Allah itu hakikatnya yang melihat bagaimana kondisi hamba ya, yang Allah lihat itu adalah bukan bagaimana bentuk rupanya, bukan bagaimana bentuk fisik kita, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana kondisi hati kita. Dan kondisi hati ini kan masing-masing kita tidak pernah ada yang tahu. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati ibunda sekalian. Ya, ibu-ibu juga tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati saya. Nah, urusan hati ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mendapatkan kabar berita, maka yang pertama pastikan dulu ini berita benar atau tidak. Yang kedua, kalau sudah tahu kita ini berita benar ternyata, maka kalau kita mau share ini, mau kita publikasikan ini, kita perhatikan lagi kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Atau ini jangan-jangan berkaitan dengan aib orang lain, maka jangan pernah sekali-kali kita mengumbar aib orang lain. Bukankah kita semua ini pasti punya aib, betul? Ya, pasti kita punya aib. Maka jangan sampai kita mengumbar aib saudara-saudara kita. Kita takut nanti aib kita sendiri dibuka oleh Allah.
Ya, karena kita ini hidup hakikatnya dalam suatu makalah dikatakan kalaulah dosa itu ibarat setiap perbuatan yang kita lakukan berbuat dosa itu kemudian menyisakan satu titik hitam di wajah kita, maka dipastikan tidak ada manusia yang berani keluar rumah. Kenapa? Masing-masing semuanya sudah banyak titik hitam. Tapi bagaimana Allah dengan maha pengasihnya, Allah dengan maha penyayangnya, Allah menutupi rapat-rapat aib kita. Kalaulah Allah menutupi aib kita, maka kita jangan mengumbar aib orang lain. Termasuk kita jangan mengumbar aib kita sendiri. Mana Ustadz yang menjadi bagian aib kita sendiri? Aib dalam rumah tangga. Kejelekan suami, kejelekan keluarga kita, kejelekan anak kita, kejelekan menantu kita. Jangan pernah sekali-kali kita mengumbar aib kita sendiri kepada publik. Kenapa? Orang yang tidak suka dengan kita akan mengejek-ejek kita, ya. Orang yang peduli dengan kita apakah mau menolong kita? Paling itu hanya sekedar informasi biasa saja. Kan begitu memang rumusnya, ya. Maka jangan kita mengumbar kesedihan. Maka kalau bisa, kalau kita bicara era digital ini, postinglah segala sesuatu itu yang baik-baik. Postinglah segala sesuatu itu yang orang melihatnya pun jadi senang, orang melihatnya pun jadi ingat kepada Allah. Orang mengingatnya pun jadi bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu sudah tahu kalau umpamanya mendengarkan berita dari si Anu ada berita seperti ini, bagaimana kebenarannya? Oh, nanti dulu kita cross check dulu kepada yang bersangkutan. Nah, untuk tabayun ini ada etikanya juga ibu-ibu. Etikanya bagaimana? Yang namanya tabayun, yang namanya kita meng-cross check itu harus 4 mata, jangan di depan umum. Jangan di depan publik. Kenapa? Ada rasa malu yang harus kita jaga. Rasa malu siapa? Rasa malu orang lain. Ada orang barangkali ketika diingatkan di tempat sepi, dia bisa mendengar, dia bisa menerima. Tapi kalau sudah di depan orang ramai, Masya Allah, momentum lebaran sebentar lagi misalnya. Kita ini tidak suka dengan menantu kita. Pas lagi orang ramai-ramainya ke rumah kita. Kita ceritakan aib menantu kita. Ini menantu ini tidak pandai masak ini. Disuruh masak yang pedas-pedas, taunya masaknya manis-manis. Ini kan membuka aib menantu kita. Terbayang tidak bagaimana rasa malu menantu kita ketika dibuka aibnya di depan orang lain. Nah, kita harus pandai-pandai. Oh, ada yang mau kita tanyakan, silahkan. Ustadz Kurnia hari ini ceramah, berdakwah dan lain sebagainya. Ada yang mau saya tanyakan dengan Ustadz itu. Benar apa tidak yang disampaikan oleh Ustadz itu? Silahkan komunikasi langsung dengan kami. Ya, tidak punya nomor handphone kami, cari sama pengurus masjid, punya semua nomor handphone kita. Silahkan komunikasi langsung dengan kita. Itu namanya tabayun. Supaya apa? Kita tidak termakan berita-berita bohong, kita tidak termakan narasi-narasi fitnah. Yang kita takut sekali, fitnah itu dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bunda yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Bang. Oke, luar biasa. Kemudian silakan ibu-ibu yang lain jika ingin bertanya, memperkenalkan diri dulu, kemudian pertanyaannya apa? Silakan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas nih ya, Batu Belubang. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarida dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pantai Batu Belubang. Pantai Batu Belubang, oke. Izin bertanya Pak Ustadz. Oke, silakan Ibu. Langkah apa saja yang bisa kita jangkau atau kita terapkan dalam budaya etika Muslim di era digital ini? Dan tip-tip apa saja yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak di etika di zaman ini? Oke. Sekian, terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarina ya, Bu ya. Sarida atas pertanyaannya. Silakan Ustadz langsung. Baik, kalau ditanya bagaimana etika-etika yang harus kita jaga di era digital ini, ya pastinya kalau kami ingin menyampaikan hari ini apa yang kita ikuti atau apa yang kita follow, itulah nanti yang akan membentuk karakter kita. Itu yang akan membentuk pemahaman kita. Maka di zaman era sosial media hari ini, ya, kita harus pandai-pandai memilah mana yang harus kita ikuti supaya kita nikmati konten-kontennya. Terutama hari ini banyak konten-konten yang baik. Ya, berapa banyak hari ini ustadz-ustadz yang berdakwah di media sosial, kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan agama yang baik. Nah, yang seperti itu harus kita ikuti. Ya, jangan yang kita ikuti, mohon maaf,
artis-artis, public figure yang membuka aurat, yang mempertontonkan kemaksiatan. Kenapa? Itu yang kita lihat, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau kita ada melihat konten-konten seperti itu yang berbau dosa, berbau maksiat, maka segera skip atau kita lewati. Atau bila perlu kita klik tanda silang, ya, pertanda kita tidak tertarik dengan konten seperti itu. Supaya apa? Tidak muncul lagi nanti. Ya, yang kita khawatirkan kalau konten-konten seperti itu, mohon maaf, ketika handphone kita diakses oleh anak-anak kita, handphone kita diakses oleh cucu-cucu kita yang masih kecil. Mereka terbuka dengan aplikasi sosial media tersebut. Kemudian nanti mereka lihat konten seperti itu. Na'udzubillah, itu menjadi tontonan yang tidak baik. Maka mulai dari sekarang kita yang harus memilih dan memilah mana konten-konten yang mau kita tonton, mana konten-konten yang mau kita lihat. Kemudian bagaimana kita memberikan kontrol yang efektif? Nah, kita harus melek dengan informasi hari ini. Ya, jangan sampai kita kurang update sehingga kita tidak tahu bahwa hari ini banyak bentuk kejahatan-kejahatan yang terjadi. Yang banyak menjadi sasaran praktek kejahatan itu salah satunya adalah, mohon maaf, ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki wawasan pengetahuan sehingga tidak tahu berita apa, orang mengirimkan undangan perkawinan, langsung diklik. Ternyata itu hacker, ya. Habislah semuanya data-data di handphone kita, ya. Kalau di rekening kita banyak uangnya bisa kesedot sama dia, ya. Cuma kalau uangnya nggak ada, nggak tahu lagi apa yang disedotnya ini, ya. Nah, tapi yang penting bagi ibu semuanya, para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, kita yang harus menentukan bagaimana bijaksananya kita dalam menggunakan sosial media. Kemudian kalau ditanya tipsnya bagaimana Ustadz? Tipsnya ya kita menonton itu kalau bisa memang di waktu-waktu yang santai. Ya, pandai-pandai kita. Memang ada suatu keadaan kita harus refreshing, ya. Silakan refreshing, ya. Tonton sesuatu yang bermanfaat. Kan hari ini kan banyak YouTube ustadz-ustadz kita, mereka konten-konten yang luar biasa, ya, itu bisa kita ambil hikmah, ambil pelajarannya. Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini. Maka jangan kita hanya fokus mencari hiburan-hiburan saja, yang itu khawatirnya nanti menjauhkan diri kita dari Allah. Tapi kita lihat konten-konten yang dakwah, konten-konten yang mengajak dalam syiar kebaikan, yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali Ibu yang bisa kami berikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, luar Demikian biasa. barangkali Bang. Iya, satu lagi mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan terkait dengan tema kita. Perkenalkan diri dulu ya, Bu. Ya. Oke, agak dipercepat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natira dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pantai Batu Belubang. Ibu Natira. Izin Ustadz untuk Baik. bertanya. Tadi kan Ustadz bilang kalau kita sesama Islam mengucapkan salam harus kita menjawab. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada Muslim yang mengucapkan salam kepada kita, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana hukumnya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Ini luar biasa ya. pertanyaannya. Jadi yang berlaku ucapan salam itu menjadi pahala ketika diucapkan oleh Muslim. Ya, makanya tadi hukum mengucapkan salam bagi Muslim itu adalah Wajib. sunnah. Sedangkan menjawab salam Wajib. bagi Muslim adalah wajib. Nah, timbul pertanyaan bagaimana kalau yang mengucapkan salam itu orang non-Muslim misalnya, saudara kita non-Muslim. Nah, maka saya mengambil satu ibarah dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Jadi dikatakan di situ bahwa kalau ada non-Muslim yang memberikan salam, maka cukup kita menjawabnya dengan wa'alaika. Cukup wa'alaika saja. Tidak usah lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak usah, ya. Jadi cukup wa'alaika dan kepadamu dan atasmu cukup. Karena kalau kita menyampaikan keselamatan, rahmat, barokah, itu semua sumbernya dari mana? Dari Allah. Dan mereka tidak satu keyakinan dengan kita, maka cukup kita mengatakan dengan wa'alaika. Atau kalau kita tidak mau menjawab, apakah berdosa? Ustaz, tidak berdosa, kita tidak mau menjawab, ya. Tapi kita menghargai saudara kita tadi. Makanya justru saudara-saudara kita yang non-Muslim, kalau mereka umpamanya pandai menghargai yang namanya toleransi, mereka tidak akan mengucapkan salam. Makanya kita di Indonesia ini kan banyak diajarkan tentang etika yang baik. Contoh, kalau ucapan pagi-pagi kita mengucapkan apa? Selamat
pagi. Kalau siang-siang apa? Siang. Selamat siang. Kalau sore apa? Selamat sore. Kalau malam apa? Selamat malam. Kalau tengah dalu apa? Nggak ada ya. Nah, jadi semuanya sudah diajarkan. Cukup kita selamat pagi, selamat siang, cukup. Itu sudah sangat toleransi bagi kita. Demikian barangkali wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, luar biasa Ustadz. Karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan secara singkat Ustadz. Dan juga nanti ditutup dengan doa untuk Baik. menambah keberkahan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua dan ke depan kita lebih bijaksana untuk menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari pengaruh buruk digital yang ada. Ingat satu ayat kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya setiap apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat dan apa yang terbesit dalam hati kita, semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan insyaallah semoga kita sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LC Sama-sama, MAG Pak. yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga di masa-masa yang akan datang pastinya kita dapat lebih bijak menggunakan sosial media dan pastinya juga kita dapat memanfaatkan secara maksimal ya Ustadz ya, Betul terkait sekali. dengan penggunaan sosial media di era budaya viral dan juga di era digitalisasi seperti saat ini. Demikian syiar Ramadan di kesempatan sore kali ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah